Ya, aku udah aku udah bilang kalau ke gereja tuh ada yang pakai baju tuh ya, ada kaos, kadang kaos kayak gitu ya. Ada nggak ada peraturan apa ya? Kayak gitu ya. Udahlah terserah terserah ya. Aku kan belajar bukan dari sama aja Kak Islam. Islam tuh kan belajar nggak dari orangnya, muslimin nggak kayak itu, ada Alkitab kayak gitu, ada Al-Quran kayak gitu, ada Injil kayak gitu, semuanya nggak bisa dari orang per orang, nggak bisa. Aku aja Islamnya aku masih harus banyak belajar kayak gitu, aku tutup semuanya ya. Jadi kalau mau fogging kapan aja itu aku nggak sibuk kayak gitu loh. Ya udah, tinggal ini udah ditertutup, tinggal tinggal makanan aja, makanan juga udah tertutup. Udah aku mau masak, aku bosen ya kayaknya mau bikin kering tempe aja. Nih udah aku kayak gini ya. Mudah-mudah aku pertama kali menikah itu bikinnya kering tempe ini. Kering tempe ini aku udah pernah cerita ya, sebelah aku itu angkatan laut. Aku tuh udah tahu ya, angkatan laut kayak gitu, Bu Mulyana. Itu saudara kamu ya. Terus habis itu kan aku masak kering tempe ya kayak gitu. Aku pakainya, aku nggak ngerti kalau masakan itu, masakan kayak gini nih buat apa, paling kayak kecap Inggris. Aku nggak pertama kali belajar ya gimana kering tempe itu pakai pakai Blue Band kayak gitu. Aku ditanya, Mbak Lili bikin, manggilnya kan masih muda-muda ya, bikin itu ya, bikin kue ya. Enggak Mbak, mas. Enggak Mbak, aku nggak bikin kue kayak gitu. Aku bikin kering tempe. Tapi kurang enak sih, enak kayak gitu, enak banget pakai mentega. Aku dulu kayak apa, terlalu mewah ya aku ya, kok dibikin, padahal nggak lihat kan, nggak lihat kayak, ya udahlah nggak apa-apa, memang masakan tuh enak minyak kayak gitu, mentega untuk kue. Tapi aku nasi goreng enak pakai mentega, suka aku kan mentega, tak tak tulit-tulit lah gitu. Mentega itu enak kayak gitu loh. Olahan susu aku suka sih, tapi susunya sendiri, keju aku suka, susunya sendiri aku kurang kayak gitu, kecuali hamil dan ya terpaksa aku minum. Kalau udah disediain nggak diminum kayak itu. Waktu aku kerja di lab, aku dikasih susu sama teh kayak gitu, siang teh, kalau sip malam tuh kayaknya kalau pagi susu kayak gitu. Oh, kalau yang siang pokoknya susu, dikasih susu kayak gitu loh. Lupa pokoknya sih pagi aja. Udah, aku mau ini, aku iris-iris dulu ya. Ini tempenya dulu, ini bawang prenya. Aku pakai yang muda-muda untuk dadar telur, yang ini untuk kering tempe. Ini serong-serong, ini beda-beda aku. Ini tempenya dulu aja. Tempenya kayak gini. Aku potong-potong segini-gini. Kemudian aku potong panjang-panjang kayak gini. Apa? Kayak gini loh. Ya ini kayak loh, kecil-kecil aja ya biar enggak. Soalnya mulut aku kadang-kadang, dulu aku keseringan ya bikinnya kayak gitu loh. Rahang aku tuh luka kayak gitu loh. Terlalu kering mungkin aku ya. Udah kayak gini aja. Kayak gini dipotong ini segini ya. Lucu banget sih. Ya ampun, anak aku kalau punya anak perempuan nih gimana? Lucu sebenarnya, tapi aku untungnya aku tuh suka anak anak kayak gitu. Jadi nggak peduli itu laki-laki, nggak peduli perempuan, aku suka kayak gitu loh. Ya itulah keuntungannya. Ya bersyukur aja lah. Anakku bisa kok masak. Ini kayak gini. Udah ya. Udah nih. Nanti dilanjutkan. Sekarang bawang perenya yang untuk kering tempe aku serong-serong kayak gini aja. Ini kering tempe. Kering tempe serong-serong aja ibu aku kayak gini. Nanti bawang putihnya itu bubuk. Kalau pingin pedas kasih lada atau bumbu sambal goreng atau balado. Aku suka itu. Soalnya paprika itu seneng, enak loh paprika itu. Tapi mehong.
Mehong, mehong. Terus ini yang buat dadar jagung. Aku buat dadar jagung, ini dadar jagung buat apa? Telur martabak aku potong iris-iris apa tuh halus kayak gini. Aku bedain aja ya. Ini kalau rawon ibuku kayak gini, kalau soto lebih besar-besar kayak gitu. Supaya nggak hancur. Kebanyakan kan ada seledri ya, ada daun bawang. Kalau soto itu lebih lebar-lebar kayak gitu. Ini dirajang halus ya. Ada sekolahnya kok. Nanti pasti ada itu suami aku punya aku punya sertifikat memasak loh. Jadi nggak usah khawatir. Suamiku tidak usah khawatir. Langsung gokong. Aku suka dulu tuh. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat aku lupa? Ya ini aku kayak gitu songgokong dulu kan suamiku, panggilnya suamiku kayak itu. Aku panggil Pak Su. Ya ampun, aku dadaku kayak gitu. Ya Allah, kalau sudah kayak gitu ya, berani banget ya gitu loh. Aku udah tua loh ya. Kayak gitu, di antara di sini aku tua loh ya. Ini kering tempenya udah aku potong-potong kayak gitu. Ya udahlah yang yang ngelama biarkan ngelama kayak gitu. Ini yang aku iris untuk daun peri kayak gitu, bawang putih kayak gitu. Ini mudah kok bikinnya. Udah ada bubuk ya. Udah sudah semuanya. Ini tinggal digoreng, ditumis sama ini kayak gitu. Aku lupa. Kemarin aku beli ke toko kayak gitu. Aku sekarang tuh beli yang habis kayak gitu. Stokku habis. Aku kemarin dikasih adik aku banyak kayak gitu loh. Dapat parcel. Aku ya adik aku kayak gitu ya. Hati-hati loh ya, kayak gitu. Aku udah terlanjur duit negara tuh akeh. Kalau kamu digaji sedikit minta aja gitu. Aku kan ya sumber dana ya, semuanya butuh sumber dana. Ini habis loh, stokku habis loh, tinggal gula aja. Aku mau beli gula merah. Minyak ada sih, minyak ada tapi minyaknya hitam kayak gini. Nggak usah. Aku mau beli habis ini kayak gitu. Gimana lagi ya? Makanya aku tuh ya kayak gitu ya. Masih yang datang itu ya ngakunya anak presiden, ngakunya kayaknya gayanya kayak apa kok keluarga presiden tapi kok kayak gitu ya. Aku amit-amit jabang bayi kayak gitu. Ya udahlah aku di tengah-tengah aja kayak gitu. Aku meskipun nggak belajar antropologi ya kayak gitu ya, aku belajar sejarah kayak gitu loh. Setidak-tidaknya aku orang Indonesia ya. Ya kayak gitulah. Setidaknya aku orang Indonesia, aku speakingku tuh bahasa Indonesia kayak gitu. Udah nanti aku mau beli minyak dulu kayak gitu. Kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa wes, kalau memang mau telanjangi aja kayak gitu aku. Toh aku nggak punya cita-cita apa-apa sama hidup ini. Kamu aja yang merasa kapan kayak gitu loh. Dia yang ngejar-ngejar aku kayak gitu. Aku udah dari dulu tanpa pacaran kayak gitu loh. Anak mana sih kayak ibu aku mau pacaran itu ibuku punya uang apa dulu. Aku masa nuduh-nuduh ibuku yang enggak tambah parah lagi, dosa loh. Nuduh-nuduh orang tua itu udah disekolahin, udah di itu masih nyuruh-nyuruh orang tua. Ya orang tua juga dulu gak ada sekolahannya, sekarang jadi ada kok. Sekarang ada kan sekolahannya. Sekolahan orang tua tuh bu, nggak ono sekolahan orang tua dulu aku kayak gitu, nggak ono. Sama Bu Beni itu, Bu Beni, iya Bu Beni, ibu aku kayak gitu, nggak ada Bu Beni dulu sekolahannya orang tua tuh nggak ada. Aku mau nyanyi apa?
Udah aku mau nonton. Kalau Family Channel apa ya yang keluar di beranda aku. Aku biasanya kayak gitu. Aku yang nonton yang ini petualangan mobil baru kami dan compot buat ini bagus banget sih. Jengkel aku. Jangan kan jangan sekarang di pegunungan bisa loh. Kenapa nggak kreatif kayak gitu sih? Dulu aku loh. Aku nggak pernah nikmati itu rumah di desa kayak apa. Ibuku nggak belajar, kamu belajar belajar. Setelahnya terserah kayak gitu. Mau terserah kayak gitu semuanya terserah ya wes aku ikut Pak suami. Kamu kalau bertahan dengan ya lu bagus banget. Suka aku nonton ini ya lah. Udah aku daripada sekarang ya, kalau ada toko punya toko tuh enak ya tinggal ngambil ya. Biasanya aku siap-siap sih tapi aku belanja yang kurang aja kayak gitu yang nggak ada aku beli. Kadang aku belanja apa aja 1 bulan aku belanja kayak gitu. Kadang aku ya kayak gini udahlah aku belanjanya sekarang kalau yang habis aja belanja kayak gitu. Kalau makanan tuh harus ada ya ketang tahu tempe di kulkas tuh telur kayak itu harus ada kayak gitu. Kalau nggak ada ya aku beli kayak gitu loh. Ya memang aku didesak seperti ini nggak apa-apa kayak gitu loh. Aku menuhin kan aku dikasih tahu dari ibuku juga dikasih tahu kalau menuhi bak itu harus penuh kan biar gak itu aja Pak Sami nggak usah ikut-ikut kayak gitu nggak usah ikut-ikut kayak ibu dulu nggak usah kayak gitu udah tidur 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 terus dia kayak kalau nggak bisa tidur tuh sulit kayak gitu loh ya ampun iya iya aku kayak gitu kayaknya aku ya udahlah kamu kalau memang apa nggak perlu apa-apa ya terserah ya pokoknya aku perlu tidur kayak gitu aku malah bersyukur kayak gitu loh awas kamu ya munafik kayak gitu kan ini ada wih bagus banget loh ini ada yang buah-buahan yang aku baru tahu ini resep sukun ada loh ya sukun ada loh sukun itu bikin keripik enak aku mau ke itu dulu ya ini 12 menit aku mau ngomong-ngomong ini sukun ada juga tradisional mini country life vlog ini ada di SCTV dulu loh aku bisa setiap waktu aku bisa nonton kapan aja dulu ibu aku paling ya yang nonton biasanya ibu kalau suka itu sama kayak aku bersih-bersih dulu nanti jam berapa mulainya kadang-kadang kalau ibu aku sih ketiduran ya bagus ya nggak terlalu fanatik kayak gitu itu loh tapi kalau ada aku ya mungkin bu ini bagus karena ada temennya kayak gitu loh mungkin kesepian di rumah ya nggak ada yang mau ngapain pernah ibu aku tuh eh kemana ikut ngapain sih bu ngelayat ikut ke sana ke sini kayak gitu nyewa mobil pasrah kenapa ya ibu tinggal bentuk tim siapa yang ngurusi waktu itu aku belum tahu ya punya kekuasaan di desa waktu nggak buat tim aja yang ngurus kuburan siapa ya kan perlu uang perlu dana kayak gitu paling ngechat kayak gitu pas lebaran dichat kayak kuburannya kayak gitu kalau udah dibuat tim kayak gitu tim kematian lah kayak gitu selain RT kayak gitu daripada ibu takut kayak itu akhirnya ibu aku dimakamkan di kota kayak gitu aku sedih banget sih benar kenapa sih kayak gitu kata bapak aku banyak habisnya kalau di desa itu harus 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 apa yang yang bantuin banyak kayak gitu kalau ibu aku nggak ada kan siapa yang aku nggak bisa kan ya maksudnya belanja berapa belum yang bantuin belum yang nanti udahlah seadanya aja yang di kota kan cuman berapa paling banyak 100 lah kayak gitu apa 50 lah paling banyak setiap harinya kan sampai 40 hari ya kalau 20 lah 20 paling banyak itu kalau yasinan setiap hari itu kayak gitu kalau di desa bisa terusan kayak gitu bapakku uang dari mana kayak gitu uang sakit 7 tahun terus habis itu ya udahlah Pak kalau keadaannya kayak tapi sedih banget aku kayak ya ampun ibu di sini padahal ibu tuh banyak di sana kayak gitu
masa sakitnya di rumah sakit ya biasa ya, terus pindah di Sarean kayak gitu. Waktu mbakku tuh bilang sih kalau kamu perlu apa-apa sama ibu ya kamu tidur aja di sarannya ibu gitu. Ya ampun aku kasihan banget sebenarnya tuh, kasihan kamu anak pertama ya bu ya, semoga aku nggak kayak ibu gitu. Dalam artian aku eh, bisa menciptakan bahagia ibu aku tuh, bukan nggak tahu bagaimana ibuku bahagia, terlalu coba ada aku di sampingnya kayak gitu, ibu apa sih mikir. Tapi kadang-kadang dikasih masukan kayak gitu ibu aku eh, apa ya, nggak terima kayak gitu, aku marah kayak gitu, aku dimarahin, kamu tuh belum ngerasain ya jadi ibu, coba kamu jadi ibu kayak gitu, ibu masih terbelakang tah kayak gitu, mana akan ada yang lebih terbelakang lagi. Aku selalu kayak gitu meskipun ibu sakit sama aku kayak gitu. Makanya aku siap-siap vlog ini nanti kalau jadi jaga-jaga ratu korupsi kayak gitu loh. Ya aku kayak gitu loh. RT aja kalau mau korupsi aku ya bisa gitu loh. Sabotase ya. Nama siapa tak tuku murah-murah ya. Aku RT ini ya. Aku bisa aja kan pasang kekuasaan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu loh. Aku tuh bisa aja cuma apalagi kenal kayak siapa untuk siji aku omah kayak gitu. Sekarang aku ya kalau temen aku gak dapat ya aku jaga-jaga buat anak aku kayak gitu, nggak tahu lah buat siapa, terserah lah. Aku suka apel tuh, ada apel merah ada hijau kayak gitu, serba salah pelam pelam ya ampun aku keretok aku gayane suwun ya. Suwun aku dikandani. Ya kamu tapi harus tahu lah jaga jarak kayak gitu loh, supaya apa, bener-bener apa ya, bisa fokus sama yang golongannya masih taraf kayak gitu. Katanya itu orang mesti selalu ada orang kayak gitu, selalu ada. Ya kan macam-macam ya. Tuhan tuh macam-macam, ada yang dikasih kemiskinan untuk diperhatikan, ada yang dikasih bencana. Kayak gitu kan ya. Udah aku mau, daripada aku ceramah terus, aku klarifikasi sedikit, klarifikasi ini bagaimana Tuhan membantu kita itu. Tuhan membantu kita tuh dari sudut mana aja kayak gitu. Ya ya namanya anak muda ya selalu, tapi kalau orang yang butuh bibit-bibit kayak itu, butuh sih yang kritis kayak gitu, butuh kayak gitu loh, untuk apa ya, untuk ya menuju ke real kayak gitu loh. Makanya aku ya enggak apa-apa kalau memang negara ini nggak bisa itu tah kayak gitu. Aku kan cinta sejati itu penting kayak gitu. Aku makanya rada sentimen sih sebenarnya. Aku kan ngapain cari cinta sejati? Ya menurut aku meskipun berliku-liku itu namanya juga cinta sejati kalau sampai mati. Kalau sampai akhirat ya aku, menurut aku pertimbangannya sendiri-sendiri ya. Yang penting aku nggak tahu kalau di akhirat pakai KTP juga, so aku bersyukur kayak itu loh. Ya aku saking ngejarnya, makanya kamu tuh kok rumit-rumit banget sih kayak gitu, maksudmu apa kayak gitu. Ya memang ada ya perempuan memang lebih dikekang kayak gitu ya, nggak boleh, aku nggak tahu kalau perempuan bisa kayak laki-laki itu, aku nggak tahu itu benar-benar bisa ikut di LIPI mungkin kayak gitu, kejadian khusus mungkin kayak gitu, misalkan ya kejadian khusus riset itu kan kayak gitu. Banyak sekali aku ini ngomongnya ya. Ini iklannya bagus-bagus, aku nontonnya banget banget. Ini ya bener aku terpaksa masak. Enggak ya, aku suka banget TV kayak gitu. Cuma dadar mudah kok, aku mau habis ini mau beli minyak. Beli minyak sama apa yang habis ya? Minyak sama apa ya? Aku masih ngurusin dapur loh ya. Aku menanggapi kritikis-kritikis ya. Kritik. Ya aku masih berbismillah banget ini kayak gitu, nggak salah ngomong kayak gitu, ini keluar dari hati aku yang paling dalam kayak gitu loh. Apa ya, minyak goreng sama apa ya,
Minyak goreng sama apa ya? Aduh, kalau sambal balado sama sambal goreng itu ya di pasar carinya. Ya di tetangga juga ada, kadang ada kadang enggak. Kadang aku kan ya itu aku udah berjanji dan bersumpah, pokoknya warisanku udah cair 100 juta itu aku nggak mau utang lagi kayak gitu loh. Apapun itu kayak gitu. Aku pinginnya kayak gitu kok. Ya Allah dihina-hina kayak gitu ya. Enggak, aku enggak habis mandi sempat dibuang, enggak. Aku perasaan kan punya perasaan kayak gitu. Orang tua aku kaya, kenapa sih kamu nggak minta bapak ibu kamu? Emangnya gampang kalau di sana tuh masih butuh kayak gitu. Padahal tinggal pindah ke belakang loh, udah dikasih satu-satu loh ya. Aku minyak goreng sama apa ya? Yang lupa, yang habis. Kayak minyak goreng aja, gula ada. Minyak goreng aja ya aku keluar sebentar jam berapa ini? Jam setengah 6. Indomaret udah buka ya? Belum ya? Kayak gitu loh. Aku kemarin itu mau beli beras sama loh ini banyak kayak gini kan. Ada semutnya, jengkel no. Padahal aku beli di Indomaret, aku lupa banget. Memang sengaja kayak gitu, soalnya aku kayak gitu ada semut. Terus ini penuh kayak gini nih. Ini segini nih ya. 30 penuh, gula taruh di mana? Gak ada tempat. Ya terserah lah, nggak apa-apa. Aku udah jatahnya masing-masing kok kayak gitu. Ibu aku nggak nggak tahu ya. Kan 8 bersaudara kan ya, yang ya satunya nggak tahu udah masing-masing kok. Cuman satu aja yang nggak mau pindah, tinggal pindah di belakang kok sebenarnya. Tapi pingin nikah dulu. Kalau nikah aku baru mau pindah kata. Masa kamu udah tak sama bibi aku kayak gitu, masa kamu udah dibesarkan dulu sama mbak kayak gini-gini, kamu mau melempar aku kayak gitu. Siapa yang ngelempar ya, udah kasih berapa waktu, udah bisa naik haji dengan warisan ibu aku ya. Ibuku sakit kayak gitu ya, nggak ada biaya, nggak dikontrain, nggak di apa, nggak disewain, nggak sewanya kemana nggak tahu. Ibuku panen, beli kalungnya besar gitu, udah saon paling ya, panen diberikan kalung baku kayak gitu, nggak ada kemana arahnya itu, nggak ada, dah dikasih tahu ibu aku. Udah nggak batinku, kok kenapa nggak punya anak ya, koreksi aja, kenapa nggak punya anak kayak gitu. Aku koreksi aja, mungkin Tuhan ngukum apa kayak gitu. Ya itu makanya orang yang paling jadi masalah itu orang yang nggak punya anak. Sebenarnya mungkin aku bilang adikku, mungkin dia aku kesuwen urus embahe. Mbahnya itu kan diurus kayak gitu. Ya sudah sabar aja kayak gitu. Tuhan mungkin ngasih apa? Ya memang udah belum nggak bisa mungkin kayak gitu. Tapi kalau udah ya udah. Kalau udah punya kayak gitu. Cermet aku. Terus udah ya, yang satunya ndak punya anak mungkin, "Oh, kamu kenapa ikut dibelikan ibu aku kok nggak ngomong-ngomong ya, hampir hampir setengah kilo paling apa saon kayak gitu ya, nggak punya baby kayak gitu ya, nggak cepet-cepet punya baby ya, mungkin harus nggak mungkin lah dikembalikan kayak gitu ya, nggak mungkin ya. Ibu aku aja diem aja, ngapain juga aku bisa cari lagi kayak gitu kan ya. Tapi kan ada aturannya ya sebenarnya, izin kayak gitu. Adik aku semuanya ke sini. Waktu dulu tanda tangan, Mbak, tanda tangan pembagian, tanda tangan ya udah aku dapat 100, ya udah wes, namanya juga aku anak pertama ya. Dia butuh apa sebenarnya juga punya kerjaan masing-masing kok. Warisan juga masing-masing kayak gitu. Aku nggak mau warisanku tuh apa? Adikku juga nggak mau kayak gitu. Ya kalau main butuh uang untuk bangun kan adikku perlu juga ya, misalkan mau bangun ini kayak itu kan bisa disewakan sih sebenarnya. Ya kalau dulu itu cari masjid kayak gitu, perawatan masjid itu ambil jariah sampai pakai ini loh, pakai mic kayak itu. Jadi aku kadang naik bemo ke pulang ke apa, ya sedikit-sedikit lah ngasih. Pas SD lupa aku. Ya seadanya lah. Ya kayak gitu aja, cari dana ya, namanya itu cari dana kayak gitu. Makanya ya kalau punya anak nggak punya anak, aku pasti aku introspeksi banget kayak gitu.
Aku dikasihnya ya dikasih aja ya, aku minta anak 3 bulan, aku tak deadline, aku ya udah aku nggak kerja, aku punya anak lagi kayak gitu. Makanya kalau nggak punya anak itu sebenarnya ada kesalahan apa? Ya nggak, Tuhan tuh bukan menghukum sih sebenarnya. Mungkin apa ya, dikasih kesempatan untuk berbagi banyak ke banyak orang. Menurut aku sih gitu. Jiwa sosialnya harus ditinggikan kayak gitu. Dan jangan lupa menciptakan bahagia sendiri. Umroh, umroh kayak gitu. Enggak mau. Mungkin enggak tenang juga ya. Makanya banyak uangnya sebenarnya kan. Tapi udahlah, mungkin nunggu apa kayak gitu. Nunggu kesempatan yang baik kayak gitu. Misalkan lo belum punya anak kayak gitu loh. Tapi ya udahlah. Kalau pingin mobil sih kayaknya lihat aja dosen. Kalau pingin punya anak itu gimana ya? Aku sih terobati sih, nggak punya anak. Aku udah ada obatnya. Katanya Tuhan itu lengkap dengan penyakit itu dengan obatnya. Kayak obatnya aku bikin rumah sefeminim mungkin kayak gitu ya. Tontonanku juga oh enggak lah, aku searching bagaimana punya anak perempuan, enggak, udah tahu diri aku ya 50 tahun kayak gitu loh. Aku sibukkan aja masak ya kayak apa kayak gitu. Enggak sempat lagi aku mikir punya anak perempuan kayak gitu loh, kayak gitu. Feminim udah, aku udah perempuan, ngapain aku punya anak perempuan kayak gitu. Aku sudah jadi anak, ngapain aku punya anak kalau gitu. Makanya aku sama anakku tuh kayak gitu. Ada nanti kalau udah nikah itu, misalkan kamu sudah dapat istri idaman kayak gitu ya, ada aja masalahnya tuh kalau nggak ada anak apa ada. Tapi aku mau minimilah, sekarang aku mau ngasih rumah belum punya ya kayak gitu ya, istana Badia belum punya uang kayak gitu. masa masa pensiunnya bapaknya semuanya dibuatin rumah, terus aku makan apa kayak gitu loh, kayak gitu loh. Ini aku udah nyoba polybag kali aja ya, aku kepepet kayak gitu, nggak hidup kayak gitu loh. Aku terus nyoba, ini sirih ini masih nyoba, ini daun daun pre aku mau coba di luar kayak gitu kan ada angin juga, tapi satu aja ya aku coba. Ini kan ada tadi bawang pre kayak gitu, aku coba tak taruh di pojokan kayak gitu, kan ada angin juga, ada satu aja kayak gitu. Ya udahlah, aku menanam seledri juga dimakani tikus, sirihnya enggak. Ya banyak sekali sih omonganku ya, semoga renunganku bisa jadi pencerahan kayak gitu loh. Bagi yang masalahnya itu sebenarnya masalah hidup tuh sederhana sih. Paling sulit itu lapar, penyakit, apa itu 3 itu disebutkan. Kekurangan buah-buahan kayak gitu, kurang vitamin kayak gitu. Duh, suwe aku ngomong. Aku mau beli minyak dulu ke Alfamart kayak gitu, Indomaret. Kadang udah buka sih, tapi sibuk kadang-kadang kan kayak gitu loh. Tetangga aku kan kalau pagi sibuk tuh sungkan aku. Ada pojok sana tuh kayak gitu, di pojok sana dulu ada, di depan Bu Atmo, aku seneng di depan ada laundry juga ada kayak gitu, fotokopi juga ada, tapi pindah di Surabaya kan, soalnya bensinnya itu kayak gitu. Wirausaha enak di rumah, beneran bisa beli rumah di sana kayak itu. Sebenarnya tanpa dijual sebenarnya bisa, tapi nggak tahu aku ya. Aduh, alah. Iya bagus banget sih desanya kayak punya aku dulu. Dulu tuh ada kolam kayak gitu, ada kecebong. Aku main-main sama kecebong. Iya bagus banget. Sekarang udah ditutup, jadi sumur. Udah nggak alami sebenarnya di sana itu. Tapi kalau mau dibuat kayak gitu ya bisa sih. Dulu ada kayak sering banyak gelumbangan di situ. Gelumbangan itu kayak rawa-rawa kecil kayak gitu ya. Ada kecebong, aku main sana, kok seneng yo apa aku yo, ibuku. Ibuku sering dimarahi, wes kamu itu nggak jijik kamu mandi di situ. Sekarang aku baru sadar ya, aku jijik ya bu ya. Dulu tapi nggak dulu bening banget sih kayak gitu loh. Ya sebening-beningnya sungai ya, kecuali di pegunungan itu baru beda kayak gitu. Aku kan datarannya sedang kayak gitu.
bisa buat macam-macam, ada EO ada tapi aku mandi aja di sana. Ya sudah, terserah. Cappadocia ini di Italia. Aduh, tahu sembarang ya. Iya, tapi kan aku udah bisa ngukur hidup aku dari dulu sih kayak gitu. Ngapain aku nggak bisa ngukur kemampuan aku, finansial aku kayak gitu ya. Ini 30 aja wes. Aku bingung nih ngomong apa lagi.